Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tools yang kini menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai bug hunter, atau apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang penetration testing di dalam server, dalam website. Jadi tools ini sangat membantu kita dalam melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dalam satu waktu, tapi banyak sekali kerjaan yang kita selesaikan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam inti dari video ini, disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi tools ini saya temukan di repository yang dibuat oleh si Tom Nom Nom. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu Tom Nom Nom, dia adalah seorang bug hunter yang sangat terkenal, dan dia merupakan ya salah satu dari yang paling the best lah, paling yang bisa kita jadikan panutan kita untuk belajar gitu. Oke, jadi ini ada tools yang dia buat, namanya MEG atau baca saja MEG, dan tools ini sangat membantu. Kenapa saya bilang demikian? Karena beberapa tools yang sudah kita temui mengenai enumeration itu, karena di beberapa video saya sebelumnya membahas enumeration, jadi saya akan melanjutkan dengan enumeration dulu. Oke, jadi dari beberapa tools yang melakukan enumeration, kita lihat bahwa tools tersebut hanya bisa melakukan single target gitu. Dia hanya bisa melakukan scanning atau melakukan pencarian data terhadap satu target. Tapi si Mac ini dia bisa melakukan scanning atau melakukan enumeration kepada target atau host atau domain dengan satu waktu, tapi bisa sampai 100 target gitu. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan target yang sudah valid, yang sudah dimasukin ke dalam program HackerOne, dan teman-teman bisa lihat di sini. Dan cara installnya juga cukup mudah. Kita installnya sama-sama karena saya belum melakukan instalisasi juga, jadi kita bisa melakukan instalasinya sama-sama. Jadi basic penggunaannya tuh give the file full of path. Jadi ada yang robots. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa lihat website, terus misalnya buat /robots.txt, maka ada beberapa file yang file-file tersebut mengandung beberapa directory atau bahkan beberapa lanjutan URL atau endpoint yang disembunyikan di dalam robots.txt ini. Ada juga yang bisa di allow atau diterima requestnya, atau di disallow. Oke. Dan file full of host. Jadi ada satu file yang harus berisikan tentang atau berisikan host-host gitu. Jadi misalnya apa aja hostnya gitu. Tapi di sini kita akan menggunakan, satu adalah host saya sendiri, dua adalah host-host yang di luar lab saya sendiri. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah output yang diberikan oleh si Mac ini, dan banyak banget. Nggak detail penggunaannya itu bisa teman-teman lihat di perintah help ya. Jadi teman-teman bisa lihat gimana cara menggunakannya gitu. Misalnya example Mac robot.txt gitu. Oke, jadi kita bisa langsung aja melakukan instalasi dulu biar teman-teman tidak bingung. Jadi bisa kita ambil saja binary-nya ya. Jadi kita bisa mengambil binary yang sudah bisa dieksekusi. Jadi kita cari aja yang paling ini ya, yang paling terbaru saja. Kita copy sini, oke. Dan saya akan
buatnya di ini aja di desktop supaya lebih mempermudahkan kita untuk melihat hasilnya. Oke. Dan untuk instalasinya, karena ini adalah binary, di sini disarankannya di dalam apa namanya, path atau di dalam directory user/bin. Jadi bisa langsung dieksekusi sih. Sepertinya saya belum mencoba sih, cuman beberapa file sudah pernah saya coba lakukan seperti itu. Misalnya seperti HTTPX dan ada banyak lagi. Oke. Tapi untuk sekarang kita menggunakan di desktop saja. Saya besarkan tulisannya biar teman-teman bisa lihat. Kita bisa langsung lakukan crawling. Nah, jadi sudah filenya sudah ada di sini ya. Nih, bisa teman-teman langsung ekstrak saja file-filenya. Extract, complete, close. Jadi ini adalah file binary-nya. Sebentar guys. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Oke, jadi ketika kita sudah melakukan instalasi seperti ini kan ada file Mac-nya. Mac di sini, Mac Darwin-nya. Kita bisa lihat pakai nano. Kita lihat source code-nya dulu. Nah, dia tidak dalam bentuk source code yang bisa kita baca. Ini hanya bisa dibaca oleh komputer kita gitu. Jadi ini apa namanya, executable file ya. Jadi tinggal kita eksekusi saja. Nah, kalau dia sudah begini ceritanya, kita bisa langsung cari, misalnya kita carinya diminta simpannya di sini ya. Nah, jadi filenya bisa kita simpan di dalam sini, karena semua file yang apa namanya, executable bisa disimpan di sini. Misalnya di zoom ada di sini, dan kita bisa kembalikannya, apa namanya, pindahin filenya ke sini di user bin. Jadi kita navigasikan filenya ke sini. Oke. Sudo move user bin, tapi kita langsung kasih aja dulu di sini nama filenya. Kita buat slash di sini. Oke, baru kita input password. Kenapa harus kita pakai super user? Karena untuk mengganggu atau mengakses, bukan mengganggu sih, cuman untuk mengakses file di dalam root kita harus menggunakan super user. Oke, cannot access file directory. Oke. Jadi kita salah. Kita navigasi dulu ke desktop, terus kita pindahin. Oke, jadi filenya di desktop sudah nggak ada ya, Mac yang executable. Jadi kita bisa langsung saja, misalnya smooth. Ini adalah pemberian akses atau apa namanya, permission kepada file Mac-nya. User bin terus Mac. Nah, ini. Oke, jadi kita sudah bisa, misalnya seperti ini, Mac format error. Jadi formatnya sini error ya. Oke, sudo Mac syntax Mac. Oke, inspecting. Coba kita buka di langsung aja di user binnya. Execute format error. Kita coba ulang lagi, best. Oke, kalau cara pertama tidak bisa kita lakukan, maka kita cari alternatifnya. Pastikan file Mac-nya di sini sudah tidak ada. Kita cari ME mana? Ini banyak sekali filenya. Kita lihat dulu sebentar guys. MEG. Nah, dia sudah tidak terdeteksi, jadi bisa kita lakukan instalasi dari sini ya, menggunakan Go.
jadi bisa kita langsung install saja di sini. Kita skip dulu prosesnya. Oke, proses downloadannya sudah selesai. Yang harus kita lakukan adalah kita mencari, misalnya seperti ini kan tidak terdeteksi oleh ininya komputernya atau command line kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah sesuai yang sudah saya alami, yaitu kita mencari di dalam file golangnya sendiri, yaitu di sini dalam user kita, terus di bin. Nah, kita bisa lihat di sini file path not found. Oke, jadi bisa di sini sudah bisa ini ya, sudah bisa dieksekusi, misalnya help. Nah, ini artinya kita sudah bisa melakukan eksekusi kepada Mac itu sendiri. Kenapa kita tidak bisa melakukan eksekusi di sini tadi? Karena ada perbedaan format terhadap entah itu sistemnya atau memang dari binary-nya. Oke. Dan karena kita sudah punya filenya di sini, kita juga sudah bisa mindahinnya ke dalam directory yang memang bisa langsung eksekusi ya. Sudo oke. Make not found. Sudah move. Oke, jadi kita bisa pindah, terus kita pergi ke bin. Di sini kita bisa melihat ada file Mac, oke, seperti ini, file notepad found. Oke. Dan yang harus kita lakukan adalah kita pindah dulu ke desktop untuk melihat apakah dia sudah bisa kita lakukan eksekusi tanpa harus pergi ke directory yang ada file Mac-nya. Dan di sini kita bisa melihat ada highlight bahwa ini sudah bisa kita execute atau kita bisa lakukan eksekusi di dalam terminal kita. Oke. Untuk mengaktifkan lab saya buka dulu sudo service Apache start. Mengaktifkan dulu lab saya dan status. Nah, jadi sudah running ya, status lab saya sudah running. Kita cek dulu, kita cek itu adalah ujungnya 16 92.168.1.16. jadi kita bisa langsung masuk aja ke ID. Jadi ini adalah salah satu target yang kita gunakan. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari target kita sendiri, host.txt. Bisa kita paste di sini, terus http Facebook aja ya, facebook.com, misalnya http tinder.com. Kenapa saya ambil yang ini? Karena ini sudah, ini diperbolehkan ya kita melakukan apa namanya pencarian ke sini, atau kita bisa melakukan attack ke sini karena ini sudah dimasukkan ke dalam program, kecuali tidak dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan, kita tidak boleh menggunakannya sebagai target kita akan terkena yang namanya hukum ya. Jadi di sini host kita sudah ada. Cara penggunaan Mac-nya adalah kita langsung aja di sini Mac, terus untuk verbose, untuk melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh Mac, kita harus menggunakan perintah verbose ini. Jadi setiap step yang digunakan oleh atau yang dilakukan oleh Mac ini kita bisa melihat gitu. Jadi setelah itu verbose user share, kita cari word list di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri di
tempat teman-teman sendiri pasti ada word listnya di sini. Kita pakai dirbuster aja, terus kita pakai small aja ya, supaya lebih simple. Terus kita pakaikan host kita di sini dan kita tekan enter, dan di sini ada tulisannya bahwa nih not found, jadi satu tidak ditemukan di akses kita atau host kita yang pertama. Oke, jadi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh Mac. Kalau misalnya kita tidak memberikan perintah verbose ini, kita tidak bisa melihat di sini tadi apa yang terjadi gitu. Karena di sini kita sudah memberikan aksesnya, maka kita bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada gitu. Nah, di sini Mac-nya mendeteksi bahwa ada beberapa request dan beberapa status yang diberikan. Di sini adalah status not found, terus ada di sini move permanently, dan otomatis tidak semudah itu kita bisa menemukan yang seharusnya. Nah, di sini ada di dalam lab saya tidak terdeteksi apa-apa karena memang skemanya belum saya siapkan gitu. Dan yang mau saya jelaskan di sini adalah tentu harus adanya spesifikasi lagi terhadap wordlist yang kita gunakan gitu, supaya lebih tepat gitu. Nah, penggunaan wordlist tidak bisa semudah itu menggunakan wordlist yang sudah dipublish gitu. Jadi kita harus menggunakan wordlist yang kita buat sendiri. Jadi berhubungan di sini saya hanya memberikan skenario atau menjelaskan tentang bagaimana cara kerja Mac ini yang akan membantu kita dalam mencari bug, maka saya menggunakan saja misalnya wordlist yang sudah dipublikasi gitu. Tetapi di video kemarin saya menggunakan wordlist yang saya ambil dari ini ya, dari checklist, repository checklist. Oke, mungkin ini sudah cukup menjelaskan, dan kita di sini bisa melihat bahwa adanya folder baru yang dibuat oleh Mac itu. Jadi kita bisa ls dan kita masuk ke dalam file out. Nah, kita sudah bukan file tapi directory atau enggak folder. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa yang kita masukkan tadi, dia memberikan ininya ya, dia memberikan nama-namanya sini. Misalnya kita tadi memberikan hostnya ada yang Facebook, ada yang Tinder, ada yang dari lab saya. Nah, di sini dia memberikan respon sesuai dengan folder-foldernya. Oke, jadi kita bisa buka yang dari lab saya dulu, dan kita bisa lihat di sini ada yang seperti ini ya. Ini namanya hash. Nah, hashnya ini kan bertujuan untuk memberikan tempat yang lebih lebih rapi dalam memori gitu. Jadi tidak memberikan seperti ini. Kalau berikan seperti ini kan lebih ke acak gitu. Jadi panjangnya pun tidak teratur. Kalau misalnya admin begini-begini, nah kalau seperti ini kan panjangnya sama aja gitu. Oke, kita bisa lihat di sini misalnya kita cat salah satu dari mereka. Nah, yang ini aja. Misalnya saya cat. Nah, di sini ada tulisan, ada respon dari aktivitas yang dilakukan oleh Mac itu sendiri. Di sini metode yang kita pakai adalah get gitu. Terus dalam folder ID ini saya menyimpan indeks websitenya. Jadi kita harus masuk ke sini dulu untuk melihat bahwa web ini adalah sebuah website gitu. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah sebuah website, melainkan hanya list indeks dari server itu sendiri. Dan 3 ini adalah salah satu word list yang ada dalam salah satu word yang ada dalam list. Jadi bisa disebut sebagai word list karena ada 3 dan seterusnya di dalam itu. Dan user agentnya dia menggunakan menggunakan defaultnya, tapi ada kemungkinan bisa kita ganti, karena penggunaan user agent ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan bypass gitu. Bypass dalam arti
kalau sesuatu itu sudah dipublikasikan, apalagi itu terkait dengan security, itu biasanya sudah dilakukan pembenahan sistem oleh orang-orang yang mengikuti tren dari perubahan keamanan itu sendiri. Jadi ini ada baiknya kita merubah user agennya dari sini, semuanya sih. Biasanya saya mengubah semuanya biar tidak terdeteksi bahwa kita ini menggunakan tools tertentu. Jadi proses snort-nya mereka juga tidak bisa mencium bahwa ini mereka menggunakan MAC, ini mereka menggunakan Nmap ya. Jadi itu adalah fungsi-fungsinya gitu. Dan di sini ada protokolnya, dan di protokol di sini adalah HTTP/1.1 dan code-nya adalah 404, artinya not found, serta di sini ada waktu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa saya menggunakan Apache, dan betul saja tadi yang saya aktifkan adalah server Apache. Oke. Dan di sini tulisannya Debian karena memang Kali Linux ini berdirinya di atas Debian. Content length-nya 274. Terus content type-nya cuman teks atau HTML, dan itu betul sekali. Di sini kita hanya menggunakan HTML dan JavaScript, tapi kan untuk keseluruhannya lebih dilihat ke HTML gitu. Terus doctype. Nah, ini adalah yang dibuat untuk kita lihat ya. Misalnya dari servernya memberikan bahwa ini yang harus kamu lihat karena kami tidak menyediakan apa yang kamu cari gitu. Oke, mungkin itu yang mau saya bahas mengenai respon dari MAC itu sendiri. Dan saya juga lihat, kita semua juga lihat tadi bahwa di dalam proses pencarian datanya tidak ada yang berbeda, karena word list yang kita pakai ini tidak sudah dilakukan yang namanya defense terhadap misalnya Facebook. Bayangkan saja ini raksasa media, terus ini Tinder apalagi, dan sama saja untuk ini untuk request yang kita buat dan responnya pun kurang lebih sama. Cuman kalau di Facebook kan lebih banyak lagi defense yang dia buat gitu. Nah, kita coba lihat dulu fungsi-fungsi yang ada atau fitur yang ada di Mac itu sendiri. Saya besarkan aja layarnya. Dan di sini ada body set di request body. Jadi untuk request bodinya itu seperti ini ya. Ini ada request body, itu bisa kita lakukan setting terhadap request bodinya. Dan di sini adalah currency value, set the currency value, artinya levelnya berapa gitu. Di sini untuk defaultnya ketika kita tidak menggunakan teks ini untuk mengubah value-nya, maka secara default dia akan 20 ya. Terus delay. Nah, delay ini sangat penting juga. Kenapa demikian? Karena ada beberapa perusahaan yang biasanya memberikan delay atau memberikan batasan delay terhadap tindakan-tindakan yang kita buat. Misalnya servernya itu menerima request dalam 1 menit itu cuma 3. Nah, secara default biasanya kan ada beberapa tools yang bisa mengganggu kinerjanya karena dia memberikan request yang lebih dari permintaan atau lebih dari settingan server itu sendiri. Nah, ini sebagai contoh aja, cuman untuk server itu sangat tidak mungkin dalam 1 menit cuma menerima 3, karena itu termasuk ke dalam vulnerability, jadi bisa dilakukan DDoS attack gitu. Oke. Terus headernya itu juga bisa kita ganti. Terus location follow redirect. Nah, jadi ini bisa kita gunakan tag L untuk locationnya itu bisa follow redirect. Jadi location headernya itu bisa mengikuti redirect apa yang menjadi pilihan dari server itu ketika kita mengakses sebuah endpoint tersebut. Oke. Terus R, raw HTTP, use the raw HTTP library for request experimental. Jadi ini masih belum sempurna ya untuk tools ini, jadi masih eksperimental.
Terus S itu save status, save only respond with specific status code. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa status code yang kita save, status code yang secara default yang di save di sini itu tidak terarah sama sekali gitu. Misalnya mau dia 301 atau 30 berapa aja, atau bahkan 404 pun tidak dipeduli, dia sudah melakukan save terhadap segala bentuk output yang ada. Nah, untuk di sini misalnya save status, misalnya kita mau lebih kepada spesifik lagi, jadi kita tidak penuhin interface terminal kita untuk melihat status error gitu, karena dalam enumeration yang seperti ini cenderung status errornya lebih banyak gitu, karena kita menggunakan word list. Jadi kita bisa melakukan save status. Jadi save statusnya ini adalah status pilihan yang boleh kita save. Nah, di sini kan tidak kita pilih tadi. Jadi di sini statusnya entah apa aja di sini tertampilkan di sini. Jadi itu yang disebut dengan save status di tools ini. Jadi biasanya yang biasa saya save adalah yang 200 dan 304 gitu, atau 403. Terus di sini timeoutnya itu adalah set di HTTP timeout. Jadi misalnya ketika kita melakukan request atau kita melakukan scanning terhadap salah satu dari list hostnya, dan satu host itu lama menanggapi request kita bisa melakukan setting di sini. Misalnya 1 menit, dia membutuhkan waktu 1 menit untuk memberikan respon terhadap request kita. Nah, kita bisa membuat di sini bahwa untuk melakukan scanning setiap host itu kita memberikan waktu 2 menit. Jadi dalam 1 menit itu sudah diberikan berikan respon terhadap request yang kita berikan. Jadi ketika responnya sudah datang, otomatis tools ini akan berpindah kepada host yang lain. Nah, seperti yang tadi, yang verbose mode ini adalah untuk memberikan tampilan di interface kita bahwa adanya aktivitas yang dilakukan oleh Mac ini tidak keluar dari apa yang menjadi opsi yang kita berikan gitu. Misalnya kita bisa melihat bahwa ketika dia melakukan scanning atau melakukan request terhadap salah satu subdomain atau bahkan domain saja, misalnya di google.com, dia melakukan scanning atau request ke sana, ternyata setelah masuk ke google.com-nya minta kita buka misalnya drive.google.com. Nah, itu fungsi dari verbose ini. Kita bisa melihat bahwa aktivitas yang ada itu apa saja gitu. Terus ini adalah X ini untuk metode. Jadi HTTP metodenya secara default itu adalah get gitu. Tapi jarang sekali kita menggunakan metode yang post, karena yang paling banyak adalah get, karena kita di sini membutuhkan yang namanya respon. Oke. Terus path defaultnya adalah /path, terus host filenya adalah /host, terus outputnya adalah /out. Jadi di sini seperti yang kita lihat tadi di desktop yang tempat kita melakukan scanning, di sini ya, di sini dia akan membuat suatu folder yang namanya out di situ. Itu yang dimaksud. Dan sama seperti yang ini. Sayangnya kita menggunakannya di custom directory, jadi kita tidak harus menyediakan ini, tetapi kita bisa melakukan navigasi terhadap pilihan-pilihan yang kita inginkan gitu. Oke. Terus untuk file formatnya juga di sini formatnya menggunakan robot.txt. Nah, kalau robot.txt ini kan seperti teman-teman tahu, ini adalah endpoint yang paling ada di setiap website gitu, dan tidak setiap juga. Ada website yang dengan tujuan tertentu mereka melakukan hidden terhadap path file format ini. Terus host file format, jadi formatnya itu seperti ini. Jadi misalnya ada HTTP, HTTPS juga bisa gitu. Dan untuk domainnya atau ini saya lupa lagi saking ngantuk. Ini ya itu domain lah intinya ya, .net.com itu domainnya. Ngantuk saya guys. Jadi itu adalah
file formatnya seperti ini ya, dengan menggunakan protokol yang bebas, artinya di sini menggunakan HTTP dan HTTPS, dan untuk domainnya itu bebas gitu. Jadi adanya .com, mau edu, mau .net, mau .org juga bisa gitu. Dan untuk penggunaan example penggunaannya adalah make/robot.txt, itu untuk ini ya, pet file formatnya. Jadi langsung bisa seperti ini. Dan untuk yang kedua yaitu adalah pet artinya ini untuk pergi melihat word listnya, terus hostnya untuk kita lihat isi dari file hostnya, dan untuk melihat hostnya apa aja gitu. Terus di sini output ini untuk memberikan sinyal bahwa kita ingin menyimpan outputnya. Oke, mungkin itu yang mau saya bahas di video kali ini ya. Dan saya harap apa yang saya bahas dengan rasa ngantuk atau rasa keterbata-bata ini bisa teman-teman pahami, karena saya sangat padat sekali waktu saya hari ini untuk beraktivitas, membuat banyak sekali konten-konten di tempat-tempat lain. Jadi saya mohon maaf, saya harap teman-teman mengerti hal itu. Dan walaupun seperti itu kondisi saya tetap berusaha untuk membuat video kepada teman-teman, untuk memberikan pandangan-pandangan, untuk memberikan informasi yang mungkin akan menjadi referensi teman-teman semua, atau bisa membantu teman-teman dalam belajar step by step gitu. Dan saya tidak lupa juga bagi teman-teman yang tidak sengaja menemukan video saya di beranda YouTube, tidak lupa saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton sampai detik ini, dan kalian sudah mengklik video saya. Kalian bisa subscribe untuk berlangganan secara gratis di channel Ethical Hacking Indonesia, dan tidak ada ruginya, saya kira tidak ada ruginya apabila kalian melakukan subscribe terhadap channel Ethical Hacking Indonesia, karena kalian sendiri akan mendapatkan manfaatnya, yaitu kalian mendapat informasi di banyak sumber ya. Terus bagi teman-teman yang dari dulu yang setia menonton channel YouTube saya, yaitu Ethical Hacking Indonesia, saya sangat berterima kasih, dan saya juga sangat mengapresiasi semangat kalian dalam belajar, itu kalian mampu bertahan sampai sekarang gitu. Jadi itu yang dinamakan semangat dalam berproses. Oke, jadi saya juga dulu seperti itu ya, mau belajar dan terus belajar sampai hari ini adalah sedikit beberapa skill yang saya punya gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan proses juga, jangan terlalu percaya dengan waktu, tetapi percayalah kepada diri kalian yang memiliki tekad untuk berbuat. Oke, mungkin itu aja dulu yang mau saya bahas dan mau saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak saya sengajakan dalam video kali ini. Oke, tetap semangat dan belajar, dan tetap menjaga keamanan diri kalian di dunia maya atau di internet. Oke, terima kasih, see you the next video.